Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga kita selalu sehat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, diberikan ketenangan hati dan fikiran, selalu mendapatkan hidayah dalam kebaikan, bahagia dunia akhirat. Pertemuan kita malam ini, surga neraka seorang ayah. Kapan ayah dapat surga? Kapan ayah dapat neraka? Mana dulu yang kita bahas, surga atau neraka? Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, Basyirau wa nadhira. Basyir, kabar gembira dulu. Nadhir, peringatan. Jadi, yassiru, kemudahan dulu. La tunaffiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang susah. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan buat sulit, jangan buat susah, jangan buat payah. Nah, jadi Islam selalu mengedepankan basyir, kebaikan-kebaikan, kabar gembira yang membangkitkan semangat. Alladzina amanu wa 'amilus solihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang yang kafir mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Selalu didulukan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Jadi memang selalu dikedepankan itu yang baik-baiknya dulu. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas kapan dia menjadi surga, kapan dia menjadi neraka. Poin yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 5. Surat An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warzuquhum fiha. Warzuquhum, berilah mereka, anakmu, istrimu, berilah mereka rezeki. Rezeki secara umum semua kebaikan yang membawa kepada Allah. Tapi rezeki dalam konteks ini adalah kasih mereka makan. Jadi yang pertama adalah kalau diberikan anak ini makanan yang halal, kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik, maka surgalah bagi ayah. Man ala salasa banatin, siapa yang ala di situ maksudnya memberi makan, maka kasihlah anak kita makanan yang halal. Kalau kita kasih dia makanan yang halal, sepiring nasi yang halal, berubah menjadi setetes darah yang halal, masuk ke dalam jantungnya, menyembur ke kepalanya, dari kepala turun ke matanya, matanya ingin melihat yang halal, mengalir dari otaknya ke telinganya, telinganya mendengar yang halal. Otaknya itu berisi darah yang halal, maka pikirannya halal, mudah dia ngapal Quran. Jangan kasih anak makan haram. Surga neraka seorang ayah. Surga nerakanya yang pertama makan. Kalau kau kasih makan anakmu yang halal, maka insya Allah surga tempatnya. Tapi kalau dikasih anak makan haram, kenapa dia ini susah sekali menghafal Quran? Kenapa tidak bisa menerima nasihat? Gurulah yang paling menderita menghadapi anak makan haram. Di kelas melawan, dikasih tahu, menjadi siswa yang tidak patuh taat kepada guru. Gara-gara apa ini? Di antara penyebabnya adalah gara-gara dikasih makan haram.
Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Poin yang pertama, kapan ayah dapat surga? Saat mengasihi anak makan halal. Kapan ayah bisa masuk neraka? Saat mengasihi anak makan haram. Jangan kasih anak makan sogo, ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan golongan kami. Nah, maka ini kita amat sangat penting berhati-hati betul tentang masalah makanan. Sekarang orang begitu mudahnya menghalalkan yang haram. Sogok, pegawai, karyawan, orang mau urusan KTP, urusan surat kesehatan, urusan proyek, urusan tender, haram. Dikasih anak makan haram. Nasinya bukan bendanya halal, air putihnya air putih yang halal. Ada label dari MUI halal, tapi bukan bendanya, tapi maknanya, karena dibeli dari uang yang haram. Jangan kasih anak makan haram, karena itu berefek kepada tingkah lakunya. Makanya kita tidak boleh memakan binatang yang bertaring. Tidak boleh makan binatang yang makan burung pakai kuku. Tidak boleh memakan binatang buas. Kenapa? Berpengaruh kepada perilaku. Maka orang tua, ayah, kalau mau mendapat surga, maka kasihlah anak makan yang halal. Berangkat dari rumah mencari rezeki yang halal. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam hadis sahih Muslim, nafaqatur rajuli ala ahlihi, nafkah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya, shadaqatun, maka itu pahalanya sedekah. Bukankah nafkah itu wajib? Ya, wajib. Tapi begitu dia berikan, maka terhitung wajibnya gugur dan dia dapat pahala sedekah. Begitulah indahnya, begitulah Allah memberikan. Dan kalau sedekah tidak boleh dari yang haram. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mana duit yang paling afdal? Sahih Muslim juga, afdalud dananir, uang emas, uang zaman Nabi cuma ada duit dua. Pertama duit dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Afdalud dananir, uang dinar, uang emas yang paling afdal, paling utama, dinarun yunfiquhur rajulu ala iyalih, uang dinar yang dipakai seorang laki-laki untuk keluarganya. Dengan tetes puluh keringat air mata, tangannya kapalan, matanya ngantuk, lelah, letih, lesu, letoy, lunglai, lemas, capek, melepuh kulitnya. Lalu dia dapat duit, dia berikan. Kewajibannya gugur sebagai nafkah dan dia dapat pahala sedekah. Dan itulah uang yang paling afdal dia berikan. Maka suami saat memberikan itu kepada istrinya, orang sekuler mengasih duit ke istrinya untuk makan anak. Orang liberal pun ngasih untuk makan anak. Semua orang di dunia ini. Lalu apa bedanya? Yang kita berikan itu terhitung sebagai sedekah, sebagai ibadah. Kalau dia ibadah, sedekah, maka jangan yang haram. Kulu, makanlah, kasih makan, min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah, nafkah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi wahai bapak, jangan gara-gara ingin membahagiakan anak
Dulu waktu kecil saya menderita, susah Pak Ustadz. Sekarang saya mau menyenangkan, membahagiakan anak dengan uang sogo, dengan uang pelicin, dengan uang tunjang, uang sipa, uang sundul, uang tanduk, uang haram. Jangan. Kita sudah merusak pucuk-pucuk yang hijau. Kita rusak dengan lalat, dengan ulat. Kitalah yang merusak anak-anak ini. Kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, kenakalan ayah, kenakalan orang tua, karena tidak sabar melihat teman-temannya sepatu baru, ke sekolah pakai motor, handphone. Jadi sekarang memang kita terjebak pada masyarakat yang konsumtif. Duit susah, akhirnya terjebak kepada riba, terjebak kepada judi, terjebak kepada riswah, terjebak kepada sogok, terjebak kepada perbuatan haram. Nah, jadi yang pertama adalah surga neraka seorang ayah saat dia memberikan makanan yang halal, surgalah baginya. Saat dia memberikan makanan yang haram, maka nerakalah baginya. Yang pertama. Yang kedua, masih surat An-Nisa ayat 5. Waksuhum kiswah. Kiswah artinya di Ka'bah itu kan ada kain yang menutup Ka'bah, kiswah. Kain, maksudnya pakaian. Berilah pakaian kepada anak. Waksuhum, berilah pakaian pada anak. Kalau ayah memberikan pakaian pada anak laki-lakinya, baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut, surga baginya, karena dia sudah menjaga kehormatan anak. Kalau seorang ayah memberikan pakaian kepada anak perempuannya, menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada anakmu, wa banatika, kulli azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anakmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan pakaiannya. Kain yang panjang namanya jilbab, bukan jilbab yang penutup rambut itu. Jilbab ini kain panjang yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jalabib jamaknya. Dulu mereka pakai kain dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi leher masih terbuka, lengan masih terbuka, betis masih terbuka. Turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, turunkan. Yang leher ini turunkan tertutup, yang lengan ini turunkan sampai kemari, yang betis turunkan sampai ke ujung kaki. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, mohon maaf, la yasluh la an yura minha, tidak boleh kelihatan dari tubuhnya, illa hadza, kecuali ini wajah, wa hadza, dan ini telapak tangan, zahiruha, bagian sini, wa batinuha, di sini, artinya ditutup sampai kemari. Kalau ada perempuan yang menutupnya sampai kemari, afdal, baik, tapi tidak wajib, karena boleh menampakkan zahiruha wa batinuha. Jadi menutup pakaian ayah, kalau kau tutup anak perempuanmu, kau tutup anak laki-lakimu, surga bagimu. Tapi kalau kau bukakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, dayus, neraka bagimu. Karena tempat di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dari mulai ujung rambut terbuka, pakai baju lengan pendek, leher nampak sempit. Begitu juga dengan bagian bawah, celana jeans, legging, celana sempit, karet. Maka yang dianjurkan itu adalah fat-fat, longgar, tidak menampakkan bentuk lekuk, tidak transparan. Begitulah ajaran Islam, karena semua membangkitkan syahwat.
Ada yang membangkitkan syahwat itu dari rambut yang terurai. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh wajah. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh bentuk lekuk tubuh. Ada syahwat yang bangkit disebabkan oleh betis. Ada orang yang bernafsu melihat betis. Ada yang bernafsu melihat lekuk tubuh. Ada yang bernafsu melihat wajah. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk menutup wajah. Maka bercadar itu sunnat. Sebagian mengatakan wajib, tapi kami di Al-Azhar lebih memilih pendapat mengatakan sunnat, dianjurkan. Bagi yang bercadar silakan. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga aurat, tidak membangkitkan fitnah. Seorang suami yang mengeksploitasi wajah mahramnya, anak perempuannya, keponakannya, cuek saja dia, tidak ada rasa cemburunya. Hati-hati. Bagaimana tidak ada rasa cemburu dalam hati kita? Bahkan bangga pula dengan anaknya. Anaknya ditonton orang, buat video joget-joget di TikTok. Tak terbayangkan, na'udzubillah. Ini semua berawal dari alah bisa karena biasa. Jadi anak-anak kecil ini supaya dibiasakan memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau ada orang merasa heran kenapa di Indonesia ini anak-anak kecil sudah pakai jilbab. Anak TK pakai jilbab. Keponakan saya TK kemarin dibawa mandi ke waterboom. Wah, buka jilbab ya, karena mau mandi. Tak ada orang. Sengaja datang jam 5 sore, jam 6 tutup, 1 jam. Orang udah pada pulang. Izin dia dulu, TK lagi. Allahu Akbar, senangnya hati saya. Saya tak punya anak perempuan. Keponakan perempuan masih TK, belum masuk SD. Izin mau buka jilbab. Itu pun sudah setengah jam mandi, udah basah semua. Mungkin risih dia. Rambutnya sudah kusut-kusut di dalam. Jadi izin dia buka. Tak ada orang lihat, bukalah. Padahal anak kecil. Jadi di antara kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak kita takut membuka auratnya. Dalam hal ini almarhumah emak saya sangat keras kepada cucu. Kata orang, nenek sayang sama cucu sampai tidak peduli kepada aurat cucu. Tapi almarhumah nih cucunya masih kecil. Kalau udah saya pulang dengar suara klakson ten-ten, itu keponakan perempuan pontang-panting ke kamar mencari kain, mencari jilbab, mencari sarung, karena laki-laki. Padahal saya mahramnya, karena ayahnya dengan saya adik-beradik, berarti saya ini bisa jadi walinya. Tapi begitulah kami diajarkan di keluarga. Begitu juga dengan keluarga Ustazah Fatimah. Memang anak perempuan ditutup, sehingga mereka tidak pernah dibawa undangan walimah, acara pesta nikah, tak tahu tetangga kawan. Akhirnya waktu acara pesta nikah walimah, heran mereka. Oh, ada anak perempuanmu, kata kawan-kawan Umi. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ke saya, kalau kita jaga anak perempuan ini dengan baik, memang surgalah bagi orang tua. Surga di dunia. Apa surga di dunia? Ketenangan hati. Sesuai dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk mata hamba. Diturunkan Allah ketenangan dalam hati. Tapi kalau sudah dibiarkan terbuka, orang kalau di pasar mencari jeruk yang kulitnya masih tertutup, durian yang tertutup, semangka yang masih tertutup, kalau udah terbuka, lisut layu, tak mau lagi orang beli. Kenapa perempuan dicari yang terbuka? Yang masih tertutup, kulitnya tertutup, dibalut plastik, di dalam etalase, di dalam supermarket, itu makin tertutup, makin mahal. Kalaulah terbuka itu, ada seorang cendekiawan muslimah dari Yaman.
presentasi di PBB, tertutup semua pakai jilbab, lalu dia diejek oleh orang-orang Eropa, Amerika. Mereka katakan ini primitif, ini tertutup-tutup, ini primitif. Yang namanya peradaban itu kalau terbuka. Dia dengan tersenyum menjawab, kalaulah yang dimaksud dengan peradaban modern itu terbuka, semakin berperadaban, semakin terbuka, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Terdiam orang itu semua, karena monyetlah yang paling terbuka, kata dia. Jadi Islam itu menutup, bukan mendiskreditkan perempuan. Justru dengan ditutup itulah diangkat harkat, martabat, kehormatannya. Saya lebih nyaman kalau kebetulan ada acara, lebih nyaman saya ustazah pakai masker daripada di mukanya ditengok orang. Hati kecil kita berkata itu. Begitu juga dengan santri. Kalau ada tamu saya suruh, ya, walaupun tak bercadar pakai masker. Itu apa orang menengok-nengok, memperhatikan, kecuali mahramnya. Ini penting. Jadi surga bagi laki-laki adalah ketika dia menutup anak perempuannya, anak laki-lakinya, dengan perbedaan auratnya. Kapan jadi neraka? Ketika dia membiarkan mereka terbuka. Maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan disoal, akan ditanya. Kullukum ra'in. Kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kamu akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum. Askinuhunna, tempatkanlah mereka, maksudnya tempat tinggal. Min haitsu sakantum, seperti tempat tinggal kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Di mana kamu tinggal, disitulah tinggal anak-anakmu. Jadi tempat tinggal ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kepada kemampuannya. Kebetulan kami cuma sanggup rumah kayu di kampung, Pak Ustadz. Ya, saling memahami lah antara kita. Itulah maka ada gunanya ta'aruf. Kami belum mampu lagi rumah batu jendela kaca dengan batu manikam dan permata. Apa boleh buat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting jangan ada bohong, jangan ada tipu, jangan menipu anak orang sebelum nikah, dikatakan orang kaya, nanti rumahnya beton, foto yang dikirim foto ruang tamu, rupanya di hotel, rupanya foto diedit, bohong. Ini kalau bisa ini kejujuran. Jadi hubungan kita ini dibangun berdasarkan kejujuran, trust. Orang barat yang katanya tak bertuhan, yang katanya sekuler, di duit dolar tuh atas nama Tuhan, we trust, kami jujur. Nah, jadi kejujuran ini yang paling penting, jangan sampai ada ghish. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Biarlah orang menerima apa adanya, tanpa ada lipstick, tanpa ada pemanis, tanpa ada bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah. Ini jangan sampai begitu. Ya, apa adanya. Inilah tempat tinggal saya, inilah rumah saya, di sinilah kami tinggal, kami bahagia di sini. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka tempatkanlah anak-anak kita di situ dengan penuh rasa percaya diri. Jangan malu kau nak, kalau temanmu nanti datang dari kampus, dari sekolah, inilah rumah kita apa adanya. Jangan sampai setiap pertemuan ngelak-ngelak, malu. Inilah rumah kita. Nah, jadi orang tua menempatkan anak di tempat yang layak. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak laki-laki dari anak perempuan. Muru auladakum bis shalah, suruh anakmu salat, wa hum abna'u sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil 'ashrah, pukul ketika umur 10 tahun.
Wa farriqum fil madaji', pisah tempat tidur. Anak pisah dari bapak ibu karena dia sudah mulai paham, mengerti, mulai mumayyiz. Sobi belum paham, mumayyiz, mulai bisa membedakan hak batil, bengkok, putih, hitam, tapi belum baligh. Baru proses ketiga baligh. Jadi sebelum baligh itu pun dia sudah pisah anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah anak laki-laki nanti cenderung menjadi perempuan, atau anak perempuan cenderung menjadi laki-laki, atau anak laki-laki dengan anak perempuan melakukan hal yang tak diinginkan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ini poin yang ketiga adalah tempat tinggal. Kalau ayah menempatkan anaknya tempat tinggal yang baik sesuai dengan ajaran syariat Islam, jadikanlah di pojok rumah itu. Waktu Nabi datang bertamu di rumah itu, Nabi sholat. Selesai sholat, pertama Nabi jamu makan. Habis makan kata Nabi, aina turidu an usolli, di mana kamu mau aku sholat di rumahmu ini? Kata dia, di sinilah sholat ya Rasulullah. Nabi sholat di situ. Tempat Nabi sholat, kening Nabi menempel itu dijadikan musalla al-bait, musalla dalam rumah, tempat sholat. Jadi walaupun rumah kita tidak besar, bukan gedung yang mewah, tapi ada pojok tempat sajadah, biasakan sholat dengan istri, dengan anak. Bukan sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, baca Quran, duduk di situ. Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu hanya sekadar tempat nongkrong, apa beda rumah dengan kafe? Rumah adalah tempat bercengkrama, tempat bercerita. Maka tempatkanlah mereka di tempat yang baik dengan adab-adab Islam. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, yang keempat at-tarbiyah, pendidikan. Kapan surga neraka seorang ayah? Kalau dididiknya anaknya dengan baik, surga. Tidak dididiknya anaknya dengan baik, kasih mobil, kasih motor, kasih handphone, kasih duit, kasih kamar, kasih TV, kasih wifi, itu sama dengan neraka jahanam. Main judi online, main game online, main chat online, main seks online, main maksiat online. Tak ada nahi mungkar, tak pernah anak itu dilarang. Jangan kau ganggu orang, jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan kau buat dosa. Ada tunjuk ajar dalam bahasa Melayu, tunjuk. Sholat, tutup aurat, jangan pacaran, jangan lesbi, jangan homo, jangan LGBT. Ada tunjuk ajar. Ada saatnya senyum, ada saatnya bermain, ada saatnya serius. Nah, jadi macam menarik layang-layang. Ada masanya diulur, ada masanya ditarik. Kapan kita mengajar Al-Fatihah ke anak-anak kita? Kalau kita tidak guru, tidak tahfiz, tidak tahsin, panggilkan guru mengaji. Assalamualaikum Ustaz, bisa Ustaz datang ke rumah kami sore habis asar sampai maghrib? Ustazah, bisa ke rumah kami dari maghrib sampai isya. Yang ustazah perempuan di rumah. Kalau anak laki-laki, bawa dia ke masjid. Minimal 3 kali sholat, maghrib, isya. Dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah, duduk di masjid. Pengurus-pengurus masjid tolong buatkan ngaji anak di masjid. Kami di Rimbo Panjang, di Mahat Az-Zahra, membuka anak sepanjang jalan Kamboja nih mengaji di TK karena masjid belum siap. Bebas siapapun datanglah bawa anak mengaji. Ustazah disediakan untuk mengajar anak-anak. Supaya apa? Supaya saya nanti kalau mati
dituntut, ditanya Allah, apa kau ceramah aja, anak-anak tak pandai mengaji. Kalau saya dulu yang mengajar mengaji orang tua, dari mulai alif ba ta alif dia te alif di bawah, ya alif depan u, alif dua di te an, alif di bawah in, alif depan un, sampai habis. Setelah itu baru dari Al-Fatihah sampai ke Anas. Habis itu diserahkan ke guru mengaji. Di rumah diajar mak, orang tua mengajar. Kapan kita mengajar anak? Anak perempuan, ibu yang mengajar. Bagaimana ini darah pertama, anti darah, menstruasi, haid. Kau tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf. Itu diajarkan semua kepada anak-anak gitu. Anak laki-laki, jangan kau mengganggu perempuan, kau sudah akil balik, belajarlah untuk mandiri. Diajak dia ke tempat kita bekerja, berdagang, berniaga, hari Sabtu, hari Ahad balik sekolah, supaya dia dibawa dia ke masjid untuk pendidikan agama, dibawa dia ke tempat jualan, dibawa dia ke kebun, biar tahu dia susahnya cari duit. Kalau orang tua saya dulu dibawanya ke tempat memanen sawit, nah kau tengok itu orang ngutip brondol, kau tengok itu orang mengambil dodos pakai egrek yang tak bisa didodos, yang tinggi pohon sawit yang udah 20 tahun. Kau tengok untuk cari makan anak bini, supaya kita menghormati duit. Nah, ini pendidikan. Ini bagaimana pendidikan yang baik. Kalau anak dididik dengan baik, belum sanggup mendidik di rumah, masukkan ke pesantren. Memang pesantren lagi babak belur sekarang. 0,0001%. Setitik nila rusak susu sebelang. Itulah yang diangkat-angkat medsos. Orang munafik, orang kafir, orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang agnostik memojokkan pendidikan agama. Berapa juta anak-anak yang selamat dari LGBT, selamat dari prostitusi, selamat dari zina, gara-gara pondok pesantren. Tak ada diangkat mereka. Setan orang ini semua. Yang terakhir adalah perhatian. Tegur sapa, apa kabar, gimana di sekolah, gimana guru, gimana kawan-kawan, gimana murid. Berapa orang kawan Hazik di kelas, berapa laki-laki, berapa perempuan, gimana kawan-kawan itu, baik semua, ada yang mengganggu, jangan ganggu kawan, jangan bully kawan. Mana nilainya? Coba baca surat pendek, amma yatasaalun, bawa jalan-jalan. Suka rupanya anak-anak ini pakai mobil yang tak pakai tutup. Dibawa jalan-jalan. Suka naik odong-odong. Dibawa jalan-jalan. Apa mau dia? Oh, dia mau mandi ke kolam. Cari yang kolamnya laki-laki, menutup aurat, jangan campur aduk. Itu. Jadi pendidikan Islam ini tidak kaku. Jadi ada perhatian. Jangan sampai anak perempuan kurang perhatian, ayah tak memperhatikan, emak tak memperhatikan, ingin perhatian kawan. Kawan dugem, mabuk, sakau. Kawan laki-laki pula disuntikkannya di bawah botol ini perangsang obat. Dibawanya ke karaoke, dibawanya, terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah. Bapak sibuk, pas ditanya kenapa bapak sibuk? Demi anak. Ibu sibuk, pas ditanya kenapa ibu sibuk? Demi anak. Bohong. Keberhasilan seorang perempuan adalah ketika anaknya selamat saat akad nikah. Keberhasilan bapak adalah ketika anaknya selamat akidahnya. Untuk apa sukses? Sukses di mata manusia, tapi anak tak dapat pendidikan. Nauzubillah. Terakhir, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamun. Qawwama yuqawwimu, meluruskan, mengatur, memanage. Qawwamuna 'alan nisa. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nanti di akhir zaman, li khamsina imra'atan, 50 perempuan
Selalu disampaikan hadis ini. Nanti di akhir zaman 50 perempuan, 1 laki-laki. Pas dicek hadisnya, qayyimun wahidun, bukan rajulun wahidun. Kalau rajulun wahidun, 1 laki-laki. Ini hadis ini kalau tidak dipahami dengan baik, nanti orang akan mengatakan, bohong ini. Kemarin kami udah adakan survei Pak Ustadz, sensus, ternyata nggak ada tuh satu laki-laki 50 perempuan. Memang bunyi hadisnya tidak dikatakan rajulun wahidun, tapi qayyimun wahidun. Apa makna qayyimun? Laki-laki yang melaksanakan tugas sebagai laki-laki, mendidik, melindungi, mengayomi, mengajarkan, memberikan teladan, contoh yang baik. Qayyimun wahidun, banyak laki-laki. Artinya apa? Banyak laki-laki, tapi yang melaksanakan tugas sebagai qayyim, yang meluruskan, yang membina, yang membimbing, yang mengarahkan, yang memberikan contoh suri tauladan yang baik, itu saking payahnya, qayyimun wahidun, 1 orang li khamsina imra'atan, 50 perempuan. Jadi hadis itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Hai ayah, kapan kau dapat surga? Ketika kau kasih makan yang baik. Kapan kau masuk neraka? Kau kasih makan haram. Hai ayah, kapan kau baik? Kau kasih pakaian menutup aurat laki-laki, perempuan. Ketika kau kasih dia pakaian tak menutup aurat, neraka bagi. Kapan kau baik? Kau berikan dia tempat tinggal yang layak, yang baik. Jangan kau jadikan tempat tinggal maksiat dan dosa. Kapan kau dapat surga wahai ayah? Ketika kau berikan pendidikan yang baik. Tapi kalau kau tak peduli dengan pendidikannya, hanya materi semata, maka neraka tempat. Yang terakhir, kapan? Ketika kau berikan perhatian, kasih sayang, peluk cium, pujian, support, semangat, maka ketika itu kau berikan surga bagi. Tapi kalau kau cuek, tak ada peduli, neraka. Nauzubillah. Sekarang sudah masuk pukul 20.42. Demikian Bang Alvin Firdaus, lebih kurang 40 menit. Berikutnya kita akan lanjutkan dalam dialog interaktif. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salam tabarakallah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Alhamdulillah saya mencatat banyak poin tadi ya. Saya coba remind lagi Bapak Ibu, ulang lagi apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa surga dan nerakanya seorang ayah itu ada kurang lebih 5 faktor. Pertama, dari rezeki nafkahnya berupa makanan. Kalau halal, maka surga baginya. Kalau haram, maka neraka. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang diberikan. Ketika pakaian yang diberikan kepada anak dan istrinya itu menutup aurat, maka surga baginya. Ketika terbuka, maka neraka. Yang ketiga, tempat tinggal yang layak. Ketika tempat tinggalnya itu sesuai dengan syariat, maka surga baginya. Tapi ketika tempat tinggalnya tidak sesuai dengan syariat, maka neraka baginya. Kemudian yang berikutnya adalah tarbiyah, pendidikan, pengajaran. Kalau baik, maka surga baginya, buruk, maka neraka baginya. Dan terakhir adalah kasih sayangnya. Kalau memberikan perhatian pada anak-anak kita, maka surga. Jika tidak memiliki perhatiannya buruk, maka neraka baginya. Dan terakhir tadi ada ayat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki memimpin, membimbing, membina wanitanya, perempuannya. Baik, masyaallah tabarakallah, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita akan masuk sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab setelah ini. Tapi sebelum itu saya izin menginformasikan bahwa kita terus membuka peluang amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersodakoh, berwakaf untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Linknya kami tautkan di kolom chat ya, sidak.id/uas. Wakaf ini bisa dipersembahkan untuk orang tua kita atau atas nama diri kita sendiri ya.
Link kami tautkan di kolom chat. Wakaf atas nama orang tua. Biar linknya nggak hilang, bisa di save dulu ya, di copy, disimpan di note-nya masing-masing. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya hanya akan memilih yang open kamera. Yang pertama, silakan, ada fitur raise hand di situ, bisa angkat tangan. Ya, ada fitur raise hand yang angkat tangan. Pertama, Bapak Ahmad Habib. Silakan. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, syukran atas kesempatannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekalian bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Allahumma amin. Mohon izin Ustaz, ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini, ketika kita mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa pakaian yang di atas mata kaki itu lebih baik, Ustaz. Bagaimana untuk penerapannya untuk wanita, Ustaz? Penjelasannya seperti itu, Ustaz. Bagaimana penerapan hadis tersebut untuk wanita? Kemudian yang kedua, Ustaz, ketika saya menikah, kemudian ketika saya menikah, kemudian orang tua mertua perempuan saya itu ibu tiri dari istri itu, apakah itu mahram bagi saya, Ustaz? Mungkin demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan isbal artinya kain, jubah, celana di bawah mata kaki bagi laki-laki, bukan perempuan. Sedangkan perempuan tetap menutup sampai kaki. Maka dia kalau pakai kain, pakai jubah ke bawah lewat mata kaki. Kalau dia mau di atas mata kaki, dia pakai kaos kaki. Adapun laki-laki yang dilarang isbal, tidak boleh kain, celana, jubah di bawah mata kaki itu, illatnya, sebabnya kalau sombong. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Karena kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, anta lasta minal khuyala, karena engkau tidak termasuk orang yang sombong. Jadi engkau tidak termasuk orang yang sombong. Ini tentang masalah kaki celana. Tentang seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu kemudian dia berhubungan dengan perempuan tersebut, maka anaknya, misalnya ada seorang laki-laki punya anak, lalu kemudian entah istrinya meninggal atau cerai, menikah lagi dia dengan perempuan, sempat dia berhubungan dengan perempuan tersebut, maka anaknya ini haram menikahi perempuan itu, menikahi ibu tirinya, sekarang disebut ibu sambung, karena bapaknya sempat berhubungan. Ini mahram mu'abbad, mahram yang kekal abadi. Begitu juga dengan seorang laki-laki menikah dengan perempuan,
lalu perempuan itu punya ibu atau mertuanya, maka mertuanya itu haram dia nikahi. Kalau meninggal istrinya atau bercerai dia, maka mertuanya itu tetap mahramnya, mahram muabbad, mahram yang kekal abadi, berbeda dengan saudarinya atau iparnya. Nah, bagaimana dengan ibu tiri? Ibu tiri dari istri, karena ibu tiri ini bukan yang melahirkan dia, maka ibu tiri itu hanya mahram dengan anak suaminya, anak tirinya. Adapun menantunya itu sudah 2 kali. Maka kita tetap menjaga masuk dalam kategori alhamu al-maut. Ipar adalah kematian. Ipar adalah kematian. Nah, itu tentang karena dia bukan darah kandung dari bukan anak istri kita, itu bukan anak kandungnya. Dia hanya punya hubungan akad dengan bapak. Tapi walaupun demikian tetap kita jaga marwah, aurat sana, karena hubungan sama seperti kita dengan ipar yang bukan anak, hubungannya dengan istri kita bukan anak kandung. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak Adam. Adam Puskesmas. Nama Zoom-nya. Silakan. Mic-nya dibuka dulu. Di tab layarnya di pojok kiri bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Mohon izin Ustadz, ingin menanyakan tentang bagaimana misalkan hukum misalkan istri untuk bekerja, Ustadz. Seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana hukum misalkan kita mendidik anak itu, misalkan kita dua-dua bekerja, tetapi kita meminta bantuan orang lain, kayak misalkan babysitter untuk merawat anak kita, Ustadz. Terima kasih. Hukum istri bekerja menurut fatwa Al-Azhar mubah, boleh, bersyarat. Dalilnya Nabi melihat Asma mencari makanan onta, makanan kambing. Nabi tidak melarang. Maka hadis takriri namanya, bahwa perempuan bekerja itu hukumnya mubah, boleh. Syaratnya yang pertama izin suami. Syarat yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersolek-solek jahiliyah. Syarat yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai, berbunyi gemerincing gelang kakinya, maksudnya mencuri perhatian dari cara berpakaiannya, dari cara ngomongnya. Yang keempat, la taqda'na bil qaul, jangan bicara mendesah-desah, lemah gemulai. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin, tidak musafir, keluar dengan kepala dinas, dengan kepala kantor, dengan kepala badan, keluar kota tanpa mahram. Yang keenam, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, tidak berdua-duaan dalam satu ruangan. Jadi kalau bisa dia jaga itu, silakan kerja. Tapi kalau tidak dia jaga, ini musibah, perselingkuhan. Luar kota,
terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Dari mulai masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, makan siang bersama, satu ruangan, merasa nyaman, curhat, menceritakan suami kepada kawan sekantor. Terjadilah apa yang terjadi, hancur rumah tangga, hancur anak-anak, berselingkuhan. Menyerahkan anak ke babysitter. Cari babysitter yang punya pendidikan agama Islam yang baik. Babysitter yang keluar dari tempat pelatihan babysitter yang Islami. Bagaimana mendidik anak. Pakai CCTV. Bisa dikontrol, dilihat per jam. Jangan sampai disiksanya anak itu. Dia pun stres juga mendengar anak ini banyak menjerit. Dicelupkannya anak itu ke dalam air, ditempelengnya, dipukulkannya. Udah banyak kejadian yang baru-baru ini, bocor CCTV. Nah, jadi hukum asalnya meminta bantuan orang untuk menjaga anak selama bekerja. Masukkan jam 8 pagi, pulang nanti jam 5 diambil. Silakanlah bersyarat, tapi kalau tempatnya itu amanah, tempatnya baik, tempatnya Islami. Dan kalau sudah pulang nanti ke rumah jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam ini memang betul-betul untuk anak. Jangan lagi sinetron, jangan lagi scroll, jangan lagi chatting, browsing, jangan lagi internet, jangan lagi TikTok. Tutup handphone, fokuslah untuk anak dan suami. Apa yang mau dicari hidup ini? Demikian Pak Adam. Baik, terima kasih Bapak Adam. Mudah-mudahan terjawab. Kami persilakan berikutnya Ibu Susi dari Batam. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya diberikan kepada saya. Semoga Bapak Ustadz dan Bang Alvin dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita mendapati orang tua yang dimana yang Ustadz jelaskan surga pada seorang ayah itu ada 5 poin, dimana yang di poin keempat dan kelima tidak ada pada seorang ayah. Jadi saya seorang anak yang saya tidak ceritakan broken home gitu. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh maksudnya nggak ada ikatan batin sama seorang ayah, Pak Ustadz. Cuman saya udah memaafkan masa lalu orang tua saya yang lalu. Saya berusaha untuk menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Kira-kira Pak Ustadz, ketika kita berdoa sama Allah agar Allah mengampuni orang tua kita, apakah diterima Pak Ustadz? Doa kita untuk kedua orang tua kita. Mungkin waktu dulu orang tua kita mendidik saya mungkin kurang pemahaman ilmu agama, Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Yang saya sampaikan malam ini itu adalah ayah terhadap anak. Ini ceramah saya ini khitab kalimatnya adalah ayah. Hai ayah, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Hai ayah. Adapun anak terhadap ayah, walaupun ayah kau Fir'aun, walaupun ayahmu Namrus, maka ayah tetaplah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Maka kata Nabi, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus. Andai diputusnya tali silaturahim, maka kata Nabi, sil, sambung. Wa'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak memberi.
tak diberinya makan, tak diberinya pakaian, tak diberinya tempat tinggal, tak diberinya pendidikan, tak diberinya perhatian, jumpa pun tak pernah. Setelah besar berhasil baru dia datang. I'ti man haramaka, berilah pada orang yang tak memberi padamu. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik, nilainya 1. Tapi kalau kita buat baik pada orang yang tak baik, nilainya 2. Disitulah kelebihan kita dari orang lain. Adapun urusan dia dengan Allah, itu urusan dia. Ruang tamu itu isinya kursi, meja, sedangkan dapur isinya kuali, panci. Kuali, panci jangan bawa ke ruang tamu. Urusan dia dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah, itu bukan urusan kita itu. Kita urus saja urusan kita. Urusan kita disuruh Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kau beribadah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Jadi tak usah kita urus urusan dia, biarlah Allah yang tahu. Kita buat baik jadi amal baik untuk kita. Demikian Ibu Susi, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bapak Ari. Silakan Bapak, dibuka mic-nya. Halo, sinyalnya hilang. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Mic-nya dibuka dulu. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan Bapak. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Saya kerja di proyek Ustadz yang jauh dari istri. Di sini teman-temannya Ustadz kurang bisa mengajak dalam keimanan kita meningkat Ustadz. Malahan kemungkinan dekat dengan kemaksiatan. Seperti korupsi, minum khamar dan zina Ustadz. Itu apa yang harus saya lakukan Ustadz, sedangkan saya membutuhkan pekerjaan itu Ustadz. Tapi satu sisi keluarga belum bisa menerima Ustadz kalau saya keluar karena khawatir tentang penghasilan. Itu kira-kira gimana Ustadz ya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dalil yang pertama, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau ada 2 pekerjaan, yang dekat gajinya tidak terlalu besar, cukup pas-pasan. Yang jauh ada prostitusi, ada korupsi, ada khamar, maka tinggalkanlah yang besar ini. Biarlah cukup sikit. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pembagian Allah. Yang penting selamat akhirat. Karena yang kita minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Kalau pilihannya 2, yang satu gajinya cukup pas-pasan, yang satu besar tapi ada risiko zina, pergaulan tidak sehat, minum khamar, pakai narkoba, tak ada barokahnya duit itu. Pakailah yang cukup-cukup. Kalau pilihannya cuma 1, yang di dekat ini memang tak ada kerjaan, kalau di rumah mati, anak mati, pilihannya mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, tak boleh pilih mati. Silakanlah bekerja itu. Diajak orang tu berzina, lawan. Diajaknya minum khamar, lawan. Diajaknya korupsi, lawan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang diantara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, lawan dengan tangan.
Fa illam yastati, kalau tak sanggup lawan dengan mulut. Kalau tak sanggup juga dengan mulut, lawan dengan hati. Alah kau tak mau berzina, bencong kau segala macam. Terserah kalian lah, mau kalian bilang bencong, aku takut sama biniku. Ayolah kita mabuk, aku tak, duit ini aku tak sanggup, ini untuk anakku sekolah. Kami yang bayarkan, aku tak berani, masuk neraka jahanam aku nanti. Pandailah menjawab. Mudah-mudahan Bapak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diselamatkan Allah. Allah maghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allahumma aghnini bifadlika an haramik. Kita lanjut Bapak Ibu, berikutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Arbaiyah. Mic-nya dibuka dulu Ibu. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru dan Ustaz atas kesempatannya. Izin Tuan Guru, yang pertama saya mau mohon didoakan anak saya yang sedang di pondok. Semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, Ustaz. Nu'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin waftah lahu futuhal arifin wamla' qalbahu bil hikmati wal iman waj'alhu minal ulama'il amilin wal awliya'i salihin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Izin Tuan Guru mau tanya. Saya kan ada punya harta warisan dari almarhum ayah. Jadi kalau saya mau bersedekah atau infakkan, apakah saya harus meminta izin pada suami? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Harta ibu yang ibu dapatkan dari gaji bekerja atau warisan almarhum ayah, atau ibu dapat hadiah, atau ibu menang dalam undian, maka itu milik ibu. Milik ibu, tidak ada hak bapak di dalamnya. Sedangkan dalam harta bapak ada hak ibu. Di dalam harta bapak itu ada hak ibu, hak makan, hak pakaian, hak tempat tinggal, hak pendidikan. Duit nafkah namanya. Di dalam uang ibu itu tidak ada hak bapak. Murni punya ibu itu 100%. Mau ibu jual, mau ibu kasih ke orang, mau ibu tetap ngomong ke bapak sebagai adab. Bang, aku mau bersedekah. Bapak tuh tinggal mengangguk aja, sedekahlah kau, itu kan memang duit kau, kata dia. Bapak pun mesti paham, hai laki-laki, kalau bini kalian bekerja, bini kalian dapat gaji, bini kalian menang lotre, bini kalian dapat warisan, itu punya dia, jangan kalian ganggu. Kalau dia mau bersedekah, mau ngasih maknya, mau berangkatkan umroh, dia bercakap ke kalian, itu bukan minta izin, itu sebagai adab. Bang, ku berangkatkan makku umroh ya. Iyalah, mestinya aku yang memberangkatkan ini. Aku kan menantunya. Rupanya kau yang berduit. Baguslah itu, mantap. Tinggal bilang itu aja. Demikian. Wallahu a'lam. Oke, Mas. Terima kasih Terima Ustaz kasih. atas jawabannya. Atas jawabannya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Siapa ya? Banyak, luar biasa. Ini yang ngantri. Bapak Sofiatul. Ini mungkin nama Zoom anaknya kali. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah SWT dunia dan langsung saja ke pertanyaannya Ustadz. Ini kami ada anak-anak yang udah jauh menuntut ilmu jauh dari kami, misalnya di luar pulau Sumatera, dan dia seorang perempuan. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa memberikan dia pendidikan secara formal untuk di perguruan tinggi misalnya, jadi kita tidak bisa mengantarkan dia untuk perjalanan mereka ke tempat yang dituju. Jadi apakah ini diperbolehkan situasi seperti ini, atau bagaimana teknis yang dibolehkan dalam Islam ya Ustaz? Karena dia seorang perempuan, kami sebagai bapak merasa khawatir juga, tapi karena situasinya jauh dan juga kami bekerja, nah ini mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi membolehkan perempuan berangkat haji tanpa mahram dengan syarat perjalanannya aman dan ada wanita-wanita yang amanah. Haji itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu ini hukumnya fardu ain pada yang perkara-perkara bersifat pribadi, sholat, zakat, puasa. Tapi yang perkara umum fardu kifayah. Maka menuntut ilmu belajar ke Mesir, belajar ke Yaman, ayahnya tidak ikut, abangnya tak ikut, dia belum nikah, maka hukumnya mubah, boleh. Karena zaman sekarang aman. Ada security, ada polisi, dan di sana pula ada kawan-kawan dia perempuan yang amanah. Kalau Mesir, maka di sana sekarang ada namanya rumah syariah. Rumah syariah ini dikelola oleh mahasiswa Indonesia, ada musyrifahnya, ada pembimbingnya, ada kurikulumnya, ada programnya, macam pesantren. Jadi mereka sewa rumah, bangun tahajud dibangunkan, subuh dikontrol, diawasi. Nah, jadi jangan khawatir dengan pergaulan bebas. Tapi kalau tidak aman, kos-kosannya sendirian, tidak ada keluarga, mudarat lebih besar, maka kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi saya anjurkan, yang pertama, yakinkan kawan-kawannya di sana baik, tempat kos-kosannya baik, lalu kemudian tempat dia belajar itu aman. Kalau dia di negara-negara yang aman, maka insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Pak Sofiatul. Terima kasih Ustaz. Saya ini dari Duri. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu kesempatan ya terakhir untuk penanya The Last. Terakhir kami persilahkan untuk Bang Rizky Botuti dari Luwu. Mic-nya dibuka, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Gurunda Ustadz Abdul Somad selalu diberikan kesehatan, diberkahi. Alamin. Saya punya pertanyaan, Ustadz. Amalan apa yang
dilaksanakan untuk kita sebagai anak, untuk kedua orang tua, tapi pahalanya sangat besar begitu Ustaz. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Ihsan itu begini. Kalau Bang Alvin pulang umroh, dibawakannya saya 1 botol air zam-zam. Lalu pas saya pulang, saya balas sebotol juga. Itu namanya jaza selevel, apple to apple. Tapi kalau pas saya pulang, saya bawakan 1 dirigen, itu namanya ihsan. Maka tidak ada ayat Al-Quran itu menyuruh kasihlah makan emakmu, belikanlah dia baju baru, tak ada. Bunyi ayatnya wabil walidaini ihsan, berbuat ihsan. Macam mana berbuat ihsan? Berbuat lebih. Dulu waktu kau lahir, dijaganya, tak tidur dia sampai jam 2 malam mendengar tangis. Jagalah dia sampai tak tidur sampai jam 3. Ihsan itu namanya. Dulu tak beli baju hari raya dia, gara-gara kita mau ujian. Ihsan lah. Apa yang bisa dibelikan sekarang? Belikan motor, belikan mobil, belikan gelang, belikan cincin. Itu ihsan namanya. Jadi Allah itu memilihkan satu kata dengan makna yang beribu rangkai. Wabil walidaini ihsan. Apa aja amalnya? Amal harta, belikan mobil, belikan rumah. Tak bisa Pak Ustadz, belikan makanan. Amal harta tak sanggup, amal badan. Kusukkan kepalanya, peluk dia, cium dia, bawakan minyak zaitun, bawakan minyak, tak ada lagi minyak kelapa, kusukkan kakinya. Orang tua udah umur 50, 60, sedap kali dikusukkan kakinya. Sehat mak, sehat bapak. Amal badan. Tak juga sanggup amal badan, idkhalus surur, menyenangkan hatinya. Tak menyusahkan dia itu sudah mantap kali itu dah. Tak menyusahkan dia itu udah hebat itu dah. Cemana kuliah kau di sana? Alhamdulillah mak. Selesai aku dah, IP ku 4. Tapi aku belum bisa ngirim duit. Nah itu menyenangkan hati. Jadilah udah. Sudahlah tak bisa ngasih duit, sekalipun tak pernah peluk cium, menelpon pun tidak, yang dibawakan cerita tak sedap, cerita tak enak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Syukran. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jemaah yang sudah berkesempatan hadir pada majelis virtual kita pada malam hari ini. Insya Allah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Berikutnya adalah mungkin kalimat penutup dari Ustaz Abdul Somad ya. Sekaligus nanti sama-sama berkata terakhir Ustaz, saya izin bertanya. Dari yang antum paparkan, Ustaz sampaikan bahwa surga dan nerakanya seorang laki-laki, seorang ayah itu ada 5 poin tadi Ustaz ya. Rezeki, makanan yang halal, kemudian pakaian yang diberikannya menutup aurat, tempat tinggal yang layak, tarbiyah, sampai kemudian kasih sayang. Tentu ini dalam pelaksanaannya tidak mudah Ustaz ya. Untuk mewujudkannya berarti butuh ilmu betul Ustaz ya. Lalu apa yang harus
kita lakukan sebagai seorang laki-laki, seorang ayah. Berarti memang kewajiban nuntut ilmu itu sangat sangat penting gitu Ustaz ya. Laki-laki pendidikan awalnya adalah akidah. Setelah akidah dia mengenal Allah, lalu kemudian tahu hukum halal haram, fikih. Setelah dia kenal Allah, tahu halal haram, maka muncullah adab, akhlak namanya. Nah, di mana letak fikih keluarga? Di hukum halal haram. Ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalah, pinjam meminjam, gadai menggadai, hutang piutang. Ada namanya fikih daulah, bagaimana cara mengangkat khalifah, apa kewajiban pemimpin. Ada namanya fikih ahwal syakhsiyah, fikih keluarga. Jadi dalam fikih Sulaiman Rasyid yang selalu saya suruh beli, itu ada namanya fikih keluarga. Mana fikih Sulaiman Rasyid? Ada fikih keluarga di situ. Di pondok ini fikih Sulaiman Rasyid dikhatamkan untuk anak SMP. Coba cari guru di masjid, buatkan daurah seminggu khatam. Karena di dalamnya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasa, ada fikih keluarga. Di dalam fikih Sulaiman Rasyid itu. Nah, insya Allah ibadahnya terjaga, ngerti politik Islam, paham jual beli, dan bagi yang belum berkeluarga supaya siap. Bagi yang sudah, kejar ke belakang. Berkeluarganya sudah, ilmunya belum. Adakan daurah fikih. Kan kita dulu sudah baca itu sebagian fikih. Demikian Bang Alvin. Baik, dengan pertanyaan tadi, insyaallah kita cukupkan. Terakhir kami minta dari Tuan Guru untuk memberikan kalimat penutup, kalimat terakhir atas materi kita pada malam hari ini, dan juga ditutup dengan doa bersama. Laki-laki bisa masuk surga karena sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Tapi gara-gara anak dia bisa masuk neraka. Maka kita perlu memahami ajaran Islam secara kompleks, utuh. Jangan seperti puzzle, diambil belalainya saja, ekornya lupa. Maka tema kita malam ini amat sangat hebat. Bagaimana surga neraka seorang ayah. Mudah-mudahan bagi calon ayah dia paham ilmunya. Bagi yang sudah menjadi ayah, yang sudah berlalu, apa boleh buat, minta ampun kepada Allah yang akan datang diperbaiki. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Waj'alna syakirin, jadikan kami orang yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Waj'alna sabirin, jadikan kami orang yang bersabar atas segala ujian-Mu. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang bersaudara, berkasih sayang dalam cinta-Mu. Waj'alna min ummati nabiyyika Muhammad SAW, jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita selalu bersama dalam doa, kita akan bertemu lagi hari Selasa depan insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.